Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah Fikih Wakaf Kontemporer di hari ini, tema kita hari ini adalah tentang wakaf saham ya di jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam I Jakarta. Adik-adik sekalian rahimallah, apa tema kita di hari ini? Kita bicara tentang wakaf saham. Nah, wakaf saham ini tentu menjadi menarik. Di situ ada dua term, yang pertama adalah wakaf, yang kedua adalah saham. Nah, wakaf sama-sama kita ketahui bahwa satu amalan yang diperintahkan ya oleh Rasulullah merupakan satu kebajikan yang pahalanya senantiasa mengalir. Nah, saham adalah merupakan satu instrumen investasi di pasar modal yang berkembang terus-menerus, bahkan hari ini banyak diminati oleh kaum milenial. Hadirin sekalian rahimallah, baik kita akan lihat sebenarnya apa sih sebenarnya tentang wakaf saham ini. Hadirin sekalian rahimallah, kalau kita perhatikan pada dasarnya kita akan berangkat dulu dari jenis harta benda wakaf. Nah, sebenarnya di Indonesia ya tentang wakaf saham ini itu bisa kita lihat kata-katanya sebenarnya di Fatwa MUI tahun 2002 ya, Fatwa MUI 2002 ya, itu tentang wakaf uang ya, tentang wakaf uang. Nah, di dalam satu uh, satu satu ketentuan di fatwa itu dikatakan bahwa ya yang nomor duanya seingat saya, yang termasuk dalam pengertian wakaf uang itu termasuk di dalamnya adalah surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga. Nah, itu artinya apa? Bahwa hukum asal kebolehan wakaf uang di Indonesia itu berdasarnya kalau dirunut itu berasal dari kebolehan wakaf uang yang kemudian wakaf uang termasuk dalam pengertian itu adalah surat-surat berharga. Nah, itu dibolehkan tahun 2002. Nah, sedangkan kita perhatikan di undang-undang ini 2004 yang mengatakan bahwa benda bergerak yang boleh diwakafkan adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan berbagai macamnya. Nah, tentu kita banyak bertanya dari sisi fikih, misalnya kita bertanya misalnya apa ya apa boleh kira-kira mewakafkan saham ini ya kan? Lalu bagaimana kemudian apa menjaga nilai pokok dan berbagai macamnya. Nah, salah satu objek wakaf yang diatur dan diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah saham. Landasan bolehnya wakaf saham berasal dari bolehnya wakaf uang. Fatwa MUI tahun 2002 tentang kebolehan wakaf uang juga menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, saham itu apa? Apa yang adalah tanda penyertaan modal pada satu perseroan terbatas. Manfaat saham itu apa? Ada dividen ya, bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham ya. Jadi kalau ada beli saham maka kalau perusahaannya untung, dia akan mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian ada capital gains, keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya. Misalnya dulu beli sahamnya 1.000, tahu-tahu sahamnya naik menjadi 2.000, maka dapat keuntungan selisih itu. Lalu manfaat non material timbulnya kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. Nah, yang namanya pemegang saham biasanya diajak diundang setiap tahun ya dan berbagai macamnya. Lalu kemudian saham yang menjadi objek wakaf harus diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, apa wakaf saham? Nah, wakaf saham itu adalah wakaf yang objeknya adalah saham syariah atau keuntungan investasinya. Nah, saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia. Jadi ada isi ya. Jadi sekarang kita sudah dipermudah, ada indeks saham syariah Indonesia ya, atau kemudian ada Jakarta Islamic Index ya, yang sudah terkumpul di situ. Lalu keuntungan investasinya apa? Dari saham syariah. Nah, kita juga bertanya tadi, misalnya maksudnya bertanya, apa Pak Hendra misalnya sederhananya? Nah, ada dua bagi saya ya. Yang pertama orang yang berwakaf uang ya, lalu kemudian dibelikan saham. Ya, contoh misalnya kita wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia ya, Nazir Badan Wakaf Indonesia ya, lalu kemudian oleh Nazir Badan Wakaf Indonesia kemudian uangnya itu dibelikan kepada sukuk ya. Nah, sukuk tadi dikelola oleh pemerintah ya untuk pembangunan dan berbagai macamnya. Lalu dapatlah keuntungan keuntungan dari sukuk tadi, maka ya Badan Wakaf Indonesia keuntungannya kembali ke Badan Wakaf Indonesia, lalu kemudian dari Badan Wakaf Indonesia baru kemudian disalurkan ya. Sepengetahuan saya ada beberapa yang disalurkan pada rumah sakit mata Aini ya dan berbagai macamnya. Artinya diperuntukkan pada
yang berhak menerimanya. Ada dari sekalian rahimahullah. Ada yang kedua, yaitu orang yang berwakaf saham. Nah, ya, dari awal dia sudah berwakaf saham, dia punya saham, dah sudahlah, saya wakafin lah. Contohnya apa? Misalnya kita bisa lihat di dompet dua apa, tabung wakaf dompet dua apa itu. Ya banyak sekali surat-surat orang yang mewakafkan surat berharga kepada nazir wakaf. Nah, tentu ini merupakan tren yang menarik. Kalau dulu orang berwakaf tanah saja, sekarang sudah berwakaf uang, berwakaf saham, dan berbagai macamnya. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, syarat kebolehan wakaf saham ini apa sih, Pendra? Pertama adalah penerbit saham atau emiten adalah perusahaan yang kegiatan jenis usaha dan cara pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi nggak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, jangan sampai nanti pabrik saham-saham rokok nggak boleh, itu dilarang, haram. Saham khamar, bir nggak boleh juga, kira-kira gitu ya. Lalu dilakukan diverifikasi saham untuk minimalisir risiko yang besar. Jadi ya harus tahu juga bagaimana ya meminimalisir risiko ya, karena saham ini masya Allah luar biasa ya. Jadi risikonya sangat besar, high risk high return gitu ya, risiko besar, keuntungan juga besar. Lalu kemudian yang ketiga melakukan upaya maksimal ya untuk menekan risiko yang akan terjadi. Lalu kemudian keempat adanya jaminan keamanan pokok harta wakaf yang diinvestasikan ke dalam saham. Nah ini tentu menjadi penting juga ya, karena harta wakaf itu kan nggak boleh berkurang dan berbagai macamnya ya kan. Jadi dia harus bako, harus kekal dan berbagai macamnya. Nah, yang kelima, jika objek wakaf saham ya, maka harus yang pertama jelas objek dan nilainya. Harus tahu jelas objeknya apa, nilainya berapa. Kemudian yang kedua, dimiliki oleh, karena syarat untuk bisa berwakaf itu kan milik. Nah, jangan sampai kemudian kita mewakafkan sahamnya orang lain, nggak boleh juga kira-kira gitu kan. Nah, jadi gitu. Lalu kemudian yang ketiga, dilakukan istibdal jika objek usaha emiten telah dilakukan likuidasi ya, likuidasi sesuai dengan prinsip syariah. Ya, kita masih pernah bicara tentang ibdal dan istibdal ya, mengganti misalnya, menukar misalnya dengan cara jual misalnya. Ya, sahamnya turun atau berbagai macamnya. Nah, ini diperbolehkan untuk masalah itu. Lalu kemudian manfaat wakaf disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, jadi manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Lalu kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf saham ini. Yang pertama tentu wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah nazir, orang yang dipercaya untuk mengelola wakaf. Yang ketiga adalah perusahaan sekuritas atau manajer investasi ya, atau lembaga keuangan syariah dalam wakaf uang. Nah, ketika nazir tidak bisa langsung mengelola investasi itu, maka dia butuh manajer investasi kan, seperti di reksadana kan, jadi gitu. Lalu kemudian penerima manfaat hasil wakaf. Nah, hadirin sekalian, nah kalau kita lihat seperti inilah wakif ya, kemudian ada akta ikrar wakaf, lalu kemudian mewakilkan ya ikrar wakafnya kepada pengelolaan pengelola wakaf nazir ya, lalu kemudian lalu kemudian penyaluran manfaat, tapi jika diperlukan pengelolaan dibantu oleh penasehat investasi yang terdaftar di OJK ya. Jadi kalau dia nggak bisa maka dibutuhkan diperlukan pengelolaan dibantu oleh penasehat investasi, manajer investasi dan berbagai macamnya. Lalu tentu ada hasilnya adalah penerima manfaat. Jadi ini adalah wakif ya, lalu kemudian pemindahan saham atau keuntungan ya pada nazir. Nah, ini dari sumber Pak Irwan Abdullah ya. Nah, baik adik-adik sekalian. Nah, kalau tadi ada tanya gimana skemanya Pak Indra ya? Seperti inilah kira-kira sederhananya kira-kira yang terjadi di wakaf saham ini. Lalu bentuk wakaf saham apa aja? Harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham modal pendirian perusahaan, ya. Lalu kemudian harta wakaf yang diberikan saham yang dibelikan saham perusahaan yang telah berdiri. Nah, ini seperti Pak Indra cerita tadi ya kan. Jadi ada yang pertama bentuknya adalah harta wakaf ya yang diinvestasikan sebagai saham atau modal pendirian perusahaan. Jadi saya bilang saya wakafin ya 30% perusahaan saham perusahaan saya ini untuk wakaf. Dan itu sering banget terjadi hari ini deh. Jadi orang punya perusahaan lalu dia katakan 50% dari saham perusahaan saya ini untuk wakaf. Dan itu bagi saya hampir mirip ya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Toha ya, perpaduan antara wakaf ahli dan wakaf khairi bagi saya. Jadi ya ahli itu ya misalnya 50% untuk dimanfaatkan untuk keluarganya, 50% hasilnya adalah untuk umat. Lalu kemudian harta wakaf yang diinvestasikan melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah atau wakalah bil istismar yang modal mudharabah antara lain dibelikan portofolio saham ya. Wakaf yang bersumber dari keuntungan investasi investor saham, lalu mewakafkan saham yang dimiliki seorang
baik pokok, ain dilepas dari pemilikan wakif maupun tidak dilepas pemilikannya. Nah, inilah bentuk-bentuk kira-kira yang bisa terjadi ya. Ada yang tadi orang langsung mewakafkan sahamnya, ada kemudian dibelikan ke saham dan berbagai macamnya. Ada sekalian rahimahullah. Lalu bagaimana sejarah? Jadi kalau Hani bertanya bagaimana sih Pak Hendra sejarah wakaf saham di Indonesia ini? Nah, kita bisa lihat rentetan panjang sejarah wakaf saham di Indonesia. Yang pertama adalah kajian wakaf saham ya, pada tanggal 8 Februari 2019. Lalu kemudian baru diluncurkanlah peluncuran wakaf saham April 2019. Jadi masih baru ya di Indonesia ya. Jadi kajiannya itu tahun Februari 2019, peluncuran wakaf saham di Indonesia itu tahun April 2019. Lalu peluncuran layanan wakaf saham MNC Sekuritas itu April 2019. Lalu peluncuran layanan wakaf saham, galeri wakaf saham Global Wakaf BNI Sekuritas itu Agustus 2019, 8 Agustus 2019. Lalu peluncuran layanan wakaf saham ya Henan ya itu 10 Oktober 2019. Lalu peluncuran layanan wakaf saham Philip Sekuritas 2019. Peluncuran layanan wakaf saham Samuel Sekuritas ya 16 November 2019. Peluncuran layanan wakaf saham Dana Reksa Sekuritas Februari 2020. Nah, kemudian apa isu-isu terkait? Nah, ini menjadi menarik kira-kira kalau kita bicara ada isu-isu terkait. Orang bertanya, bagaimana dengan validitas harga saham? Maka jawabannya hal yang sama terjadi juga pada wakaf uang ya. Lalu perubahan objek wakaf saham menjadi objek wakaf bentuk lain ya atau dalam bentuk saham yang sama dari emiten yang berbeda. Lalu apa saja yang boleh diperbolehkan saham objek saham dijual beli atau ditukar untuk lain? Nah, keluar dari prinsip syariah, berpotensi ekstrim dan berbagai macamnya. Umpama sahamnya itu berpotensi rugi kira-kira. Nah, itu boleh dijual kira-kira gitu kan. Lalu kemudian apakah objek wakaf saham yang mengalami penurunan boleh ditukarkan dengan saham yang lebih berpotensi? Boleh. Tujuan wakaf kan menjaga nilai pokok. Maka wakaf agar manfaatnya bisa diperoleh. Jadi apakah boleh saham yang mengalami penurunan itu ditukar? Namanya ibdal kan? Boleh enggak? Ya, boleh saja karena tujuan adalah menjaga nilainya. Lalu batas kebolehan objek wakaf saham ditukarkan dengan objek wakaf lain. Nah, jika nilai manfaat akan lebih besar atau saham keluar dari DES ya setelah izin pada yang berhak. Jadi ya boleh pada dasarnya menjaga masalahnya. Penentuan penggunaan manfaat dari wakaf saham oleh wakif boleh bersifat umum atau bersifat khusus. Apakah keuntungan dari penukaran aset wakaf saham dihitung sebagai pokok wakaf atau manfaat? Nah, keuntungan keuntungan yang di atas nilai pokok saham menjadi manfaat wakaf ya. Jadi dia menjadi manfaat wakaf gitu. Dengan memperhatikan faktor inflasi gitu. Umpama tadi ditukar. Nah, kelebihannya itu menjadi pendapatannya. Lalu jika saham yang diwakafkan keluar dari DES, apakah wajib dijual? Wajib dijual dan diganti dengan saham yang lain yang sesuai dengan DES ya. Nah, saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi kalau kita perhatikan sudah terjawablah semuanya apa yang kita bicarakan di hari ini. Ala kulli hal, apakah boleh wakaf saham Pak Hendra? Ya, para ulama tentu akan berbeda pendapat terhadap ini. Tapi kalau kita kembalikan bagaimana pendapat ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dan berbagai macamnya, sebagian besar mereka mengatakan boleh. Ya, saya pikir itu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut silakan.